Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Masih tetap semangat belajar kan? Harus ya, kita harus tetap semangat belajar. Meskipun kita belajarnya dari rumah. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, sama seperti barisan aritmatika, kalian juga pernah belajar tentang barisan geometri waktu di kelas 9, ya. Kali ini Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi ini. Ya, minggu lalu sudah Ibu ulas tentang barisan dan deret geometri. Nah, salah satu ciri dari barisan geometri itu apa kemarin? Salah satunya itu adalah dari bilangan satu ke bilangan yang lainnya atau ke bilangan berikutnya dia memiliki pola perkalian. Ya kan? Nah, apa sih barisan dan deret geometri itu? Barisan geometri adalah suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan cara mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu konstanta. Konstanta itu biasanya disebut dengan rasio atau pembanding, dan kita notasikan dia dengan huruf R, R rasio gitu ya. Nah, ini rumus-rumusnya. Kalau barisan aritmatika kemarin karena dia bentuknya penjumlahan, ya, polanya bentuknya penjumlahan, maka dia UN-nya kemarin A plus N-1 kali B. Nah, kalau ini dia geometri, karena bentuknya perkalian, makanya dia ada bentuknya rasio dan bentuk perkalian. Makanya di sini ini UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian R ini kalau kemarin itu kita mencari beda U2 dikurangin U1 atau misalkan UN dikurangin UN-1 ya. Nah, kalau ini R-nya jadi UN per UN-1 karena dia bentuknya perkalian maka lawannya pembagian. Ya. Kemudian rumus SN-nya. Nah, sama yang aritmatika kemarin juga ada 2, ini juga ada 2 ya. SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R untuk yang R-nya antara 0 sampai 1 atau R-nya antara min 1 sampai 0. Ya, kemudian ada yang SN-nya itu rumusnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R yang lebih dari 1 atau R-nya kurang dari min 1. Ya, nah ini apa? Kalian mau, Bu, ini ada 2 rumus beda-beda. Hafalinnya susah. Kalian salah satu aja nanti karena nanti hasilnya akan sama ya. Mau yang pakai rumus yang atas ini atau mau pakai rumus yang bawah. Nilai SN-nya nanti sama. Ya, nanti kalian bisa buktikan sendiri. Nah, kemudian UT. UT itu adalah suku tengah. Kalau kemarin suku tengah barisan aritmatika itu adalah A tambah UN dibagi 2, karena ini bentuk keperkalian, maka dia dalam bentuk akar. Jadi akar dikali akar dari A dikali UN. Ya, nah ini sisipan geometri, nanti kita pelajari khusus. Nah, udah ya, kita udah tahu sama A itu adalah suku pertama sama kayak barisan aritmatika. Kemudian kalau di barisan aritmatika itu adanya beda, tapi kalau di geometri itu adanya R rasio, UN-nya tetap sama, suku ke N, UT itu suku tengah, SN jumlah sampai suku ke N pertama, ya, yang ini untuk yang nilai sisipan, ya. Ya, sekarang kita ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Ya, tentukan yang pertama rasio sukunya, berarti R-nya. Yang kedua suku ke-7, berarti U7. Yang ketiga jumlah 7 suku pertama, berarti S7. Ya, oke, kita sekarang jawab. Nah, R itu tadi kan rumusnya apa? UN per UN min 1, ya kan? Nah, atau kita mudahnya
karena UN per UN-1 bisa kita cari dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 dan seterusnya. Pokoknya suku yang sebelumnya dibagi suku yang setelahnya. Ya. Oke, ini Ibu ambil yang paling gampang. U2 dibagi U1. Ya, U2-nya berapa nih di sini? U2-nya 6. U1-nya 2. Berarti R sama dengan 6 dibagi 2. Nah, 6 bagi 2 berapa? 3. Ya, berarti rasionya 3. Nah, yang kedua yaitu suku ke-7. Nah, rumus UN itu kan apa? UN dikali sama dengan A dikali R pangkat N-1. Berarti kalau U7 sama dengan, nah kita masukkan langsung A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa? R-nya 3. Ya, N-nya ini berapa? 7. Berarti 7 kurang 1. Nah, U7 sama dengan 2 kali 3. 7 kurang 1 berapa? 6. Berarti 3 pangkat 6. Berarti U7 sama dengan, yang dihitung duluan adalah yang pangkatnya dulu ya. Jadi jangan kalian kaliin dulu. Kalau kalian kaliin dulu nanti hasilnya akan beda. Jadi kalian pangkatin dulu. Jadi 3 pangkat 6 itu berapa? Baru dikali sama 2 ya. Berarti U7 sama dengan 3 pangkat 6 itu adalah 729. Berarti U7 sama dengan 1458 ya. Oke, yang ketiga jumlah 7 suku pertama berarti S7. Nah, rumus SN itu kan sama dengan ini R-nya berapa? R-nya 3. 3 itu lebih dari 1 kan? Berarti kita pakai yang rumusnya SN-nya adalah A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, kita substitusi langsung. S7 sama dengan A-nya berapa? A-nya 2. R-nya berapa? R-nya 3 pangkat 7 kan? Ini R-nya 3. 3 pangkat 7 min 1 per 3 dikurang 1. Berarti S7 sama dengan 2 dikali. Nah, 3 pangkat 7 itu ternyata 2187. Ya kan? Nah, min 1 per 2. Ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret si 2-nya nih. Ini sama ini. Ya, habis kan? Nah, tinggal sisa 2187 dikurang 1 berapa? Ya, gampang ya. 2186. Jadi jumlah 7 suku pertamanya adalah 2186. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang kedua. Nah, ini pada barisan geometri diketahui U2. U2 berarti suku keduanya adalah 27. Dan U5 suku kelimanya adalah 1. Tentukan suku ke-8. Oke, kita tulis. Ya, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah U2-nya 27. U5-nya 1 dan ditanya adalah U8. Oke, kita jawab. Nah, sebelumnya nih, untuk mempermudah kita lihat pakai cara cepatnya. Kan kita tahu kalau rumus UN itu adalah A dikali R pangkat N-1. Oke, kita jabarkan satu-satu. Kalau U1 itu adalah udah jelas ya, A. Suku pertama itu adalah A. Oke, kalau U2 ini A dikali R. Nah, karena N-nya di sini 2, berarti 2 dikurang 1 kan? Nah, kalau U1 sebenarnya juga kita bisa masukin R-nya. 1 dikurangin 1 berapa? 0. R pangkat 0. Apapun kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1 ya. Berarti nanti ini jadi A aja ya. Nanti U2 sama dengan AR pangkat N-1. R-nya 2. N-nya 2. Berarti 2 kurangin 1. 1 berarti A kali R. Kemudian kalau U3 berapa? AR pangkat 2. Karena 3 kurangin 1, 2. Jadi pangkatnya selalu berkurang 1 ya. Kemudian U4 sama dengan AR pangkat 3. Berarti 4 kurangin 1 jadinya 3 ya. U5 AR pangkat 4. Nah, ini udah jelas, kelihatan jelas nih ya. Di sini pasti pangkatnya dia R-nya selalu berkurang 1. U2 pangkatnya berkurang 1. U3 pangkatnya berkurang 1. U4 pangkatnya berkurang 1. Begitu seterusnya. Berarti kalau U15 kita bisa tahu. Jadi AR pangkat 14. U24, AR pangkat 23. U40 berapa? AR pangkat 39 ya. Oke, berarti ini di sini sekarang kita ke sini.
U2 itu kan AR, berarti kan rumusnya karena dia 2, berarti pangkatnya berkurang 1, jadi AR. Kemudian kalau U5 jadi AR pangkat 4 sama dengan 1. Nah, kalau di barisan aritmatika kemarin itu kita mencari nilai A dan bedanya itu dengan menggunakan sistem eliminasi substitusi, ya kan? Nah, kalau ini karena dia bentuknya perkalian, maka kita gunakan perbandingan atau jadi dibagi juga. Nah, berarti ini jadi U2 per U5 sama dengan U2 itu adalah AR, U5 adalah AR pangkat 4, ya. Nah, U2 ini nilainya 27, U5 dia nilainya 1. Nah, kalau sudah begini, ini kan sama-sama ada apa? Sama-sama ada A. A-nya kita coret, ya. Bisa dibagi. Kemudian ini R-nya. R-nya pangkat 1, ya. Terus kalau yang bawah R-nya jadi pangkat berapa? R-nya jadi pangkat 3. Ini kita coret, ya. Berkurang 1 kan? Kan sifat eksponen ya. Kalau pembagian berarti pangkatnya berkurang. Nah, berarti tinggal sisa berapa? Yang atas nantinya tinggal sisa 1, yang bawahnya tinggal sisa R pangkat 3. Berarti jadi 1 per R pangkat 3 sama dengan 27 per 1, ya. Nah, karena yang dicari adalah R pangkat 3, maka R pangkat 3 ini nantinya ini kan perbandingan terbalik ya jadinya ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan, nah dibalik jadi 1 per 27. Nah, kira-kira R ini 1 per 27 itu kalau pangkat 3 jadinya gimana? Oh, nih bisa kita cari dari sini ya. Nih 27, maaf. 27. Kan kalau kita pakai pohon faktor, nggak mungkin dibagi 2 ya, karena bukan bilangan genap, maka kita coba bagi 3. Bagi 3 berapa? 9. Ya kan? Ini 9. Kemudian dibagi 3 lagi. Ya. Bagi 3 berapa? 3 lagi kan? Berarti jadi 3 pangkat 3. Oh, kalau 1 kan 1 pangkat berapapun juga hasilnya tetap 1. Maka R pangkat 3 ini nanti jadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah begini, karena udah sama-sama pangkatnya, ini kan sama-sama pangkat 3 ya. Nih, ini kan pangkat 3, ini pangkat 3. Maka bisa kita coret pangkatnya. Nah, bisa ketahuan. Berarti R-nya sama dengan 1 per 3 ya, berarti rasionya adalah 1 per 3 ya. Nah, sekarang karena kita udah dapat nilai R-nya, kita cari nilai A-nya. A-nya dapat dari mana? Kita ambil ke salah satu aja persamaan. Yang mana? Terserah. Kalau ibu lebih enak ambil yang paling kecil, yang ini nih, yang U2. Ya, kita ambil yang U2, berarti U2 sama dengan AR. Ya, U2-nya berapa? U2-nya itu adalah 27. A-nya belum tahu. R-nya 1 per 3. Maka kita cari A. U2 sama, 27 sama dengan A-nya A tetap R 1 per 3. Nah, ini kan sama aja dengan 27. Kalau ditulis sama dengan A kali 1 A jadi A per 3. Berarti kan nanti tinggal kita kaliin ya. 27 kali 3. Maka A sama dengan 27 kali 3. A-nya berapa? 81. Oke, sekarang kita udah dapat nih. A-nya 81, R-nya 1 per 3. Yang ditanya adalah U8. U8 apa? AR pangkat 7. Ya kan udah ketahuan. Karena dia di sini 8, berarti rasionya pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 7. Ya. U8 sama dengan 81, R-nya berapa? 1 per 3. 1 per 3 pangkat 7. Oke, nanti di sininya 1 pangkat 7 kan tetap 1. 3 pangkat 7, berarti 3 dikali 3 kali 3 sebanyak 7 kali. Ya. Oke, U8 sama dengan, nah 3 pangkat 7 itu ternyata 2187. Nah, ini bisa kita sederhanakan nantinya. Ya, ini 81 sama 2187. Kita kalikan, nantinya dia hasilnya ini. Sama-sama dibagi 81. 81 dibagi sama 81 hasilnya
81 dibagi sama 81 hasilnya kan tetap 1. 2187 dibagi sama 81 hasilnya adalah 27. Maka nilai U8 itu adalah 1/27. Dan kalau kita perhatikan ini semakin lama sukunya ke sana semakin kecil ya. Berarti ini disebutnya adalah barisan geometri menurun ya. Oke, contoh yang ketiga. Berapa banyak suku yang ada di dalam barisan geometri berikut ini? 3, 6, 12, sampai 3072. Nah, berarti kita bisa cari, kita punya modalnya apa? Ini suku terakhir nih. Suku terakhir 3072. Ya, oke kita jawab. Diketahui, ini A-nya ketahuan, 3. R-nya berapa? 6 bagi 3, berapa? 2, rasionya 2. Yang ditanya adalah nilai N-nya, atau banyaknya suku, ya. Yang diketahui suku terakhirnya, 3072. Oke, kita kan punya rumus UN-nya adalah AR pangkat N-1. Kita substitusi. Nah, suku terakhirnya itu adalah 3072 ya. A-nya udah diketahui 3. Kemudian R-nya diketahuinya 2 pangkat N-1. Nah, ini bisa kita bagi ya, kita bisa sederhanakan, lebih mudah disederhanakan. 3072 sama 3 sama-sama dibagi 3. 3072 dibagi 2, maaf, dibagi 3 berapa? 1024 ya, 1024. Nah, ini berarti jadi 1024 sama dengan 2 pangkat N-1 ya. Nah, 1024 ini 2 pangkat berapa? Kalau kita pakai polohan faktor, nantinya si 1024 itu adalah 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, ini sama kayak tadi kasusnya ya. Si 2-nya, karena ini udah sama nih, bilangan pokoknya udah sama, berarti tinggal si eksponennya atau si pangkatnya aja yang kita tinggal si pangkatnya aja ini yang kita hitung. Jadi 10 sama dengan N-1, berarti N sama dengan, si satunya pindah jadi plus kan, jadi 10 tambah 1, berarti nilai N-nya adalah 11. Berarti ada berapa banyak suku yang dalam barisan ini? Nah, jadi banyaknya suku pada barisan adalah 11. Jadi ada 11 suku ya. Oke. Nah, supaya makin paham nih, Ibu kasih contoh yang keempat. Dari barisan geometri diketahui suku tengah. Berarti UT sama dengan 192. Suku pertamanya 3. Tentukan banyaknya suku jika besar suku ketiga adalah 12. Nah, ini barisan ini dengan menggunakan rasio positif. Oke, kita jawab ya. Diketahui UT, suku tengahnya 192, kemudian suku pertamanya 3, kemudian U3-nya 12, suku ketiganya 12. Yang ditanya adalah N lagi, banyaknya suku. Ya, oke kita jawab. UT itu kan rumusnya adalah ini kan, suku tengahnya A dikali UN. Ya, UT-nya itu 192 sama dengan A-nya 3 dikali UN. Jadi kita cari nilai UN-nya dulu. Kalau yang tadi contoh soal yang ketiga, UN udah diketahui. Kalau ini UN-nya belum diketahui. Jadi kita cari UN-nya dulu. Ya. Nah, ini kan bentuknya akar nih. Supaya hilang akarnya diapain? Supaya hilang akarnya diapain? Kedua ruas dikuadrat. Ya, kedua ruas dikuadratkan ya. Maka 192 dikuadratkan besarnya 36.864. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti 3 dikali UN. Nah, berarti si UN itu adalah 36.864 dibagi 3. Berarti UN-nya berapa? UN-nya adalah 12.288. Nah, ini besar nilai suku terakhirnya 12.288. Tapi kita belum tahu nih dia suku keberapa. Ya, oke. Sebelum mencari dia suku keberapa, kita harus tahu dulu rasionya berapa. Ini kan rasio belum diketahui. Nah, untuk mencari rasionya kita pakai rumus yang ini, yang diketahui dari si U3 ini.
ya. U3-nya besarnya berapa? 12, ya kan? Nah, 12 sama dengan 3 kali R kuadrat. Nah, berarti 12 dibagi 3. Bisa kan ini? 12 bagi 3 berapa? 4. Berarti R kuadrat sama dengan 4. R sama dengan plus minus 2. Kok plus minus 2 sih, Bu? Kenapa nggak 2 aja? Nah, karena kalau misalnya 2 kuadrat, ya, 2 kuadrat, itu kan nilainya sama aja dengan 4, ya kan? Nah, kalau min 2 kuadrat, min 2 kuadrat berapa? Min 2 kali min 2. Sama kan? Hasilnya juga 4 juga. Ya, maka karena yang dimintanya adalah di sini rasionya rasio positif, maka yang diambil adalah si 2. Maka R-nya sama dengan 2, ya. Oke, nah sekarang kita cari si N-nya. Pakai rumus UN. UN itu sama dengan A kali R pangkat N min 1, ya kan? Nah, UN-nya berapa? UN-nya 12.288. A-nya udah diketahui 3. R-nya berapa? R-nya 2 pangkat N min 1. Nah, ini bisa kita coret lagi, ini bisa dibagi lagi, ya kan? Si 12.288 dibagi sama 3. Berapa hasilnya? 4096 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, ini 4096 bisa kita cari dengan cara apa? Dengan cara pakai pohon faktor pangkatnya, ya. Nah, ini 4096 kan dibagi 2 berapa? 2048. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ya, berapa? 1024. Bagi 2 lagi. Jadi 512. Bagi 2 lagi. 256. Bagi 2 lagi. Berapa? 128. Bagi 2 lagi. 64. Bagi 2 lagi. 32. Bagi 2 lagi. 16. Bagi 2. 8. Bagi 2 lagi. 4 bagi 2 lagi, 2. Nah, sampai sini masih dibagi? Enggak, udah selesai ya. Ada berapakah ini? 2-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti 4096 itu adalah 2 pangkat 12 ya. 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, ini sama kayak tadi. Karena udah sama bilangan pokoknya, berarti kita tinggal coret aja ini. Nah, tinggal sisa 12 pangkat N min 1. Maaf, 12 sama dengan N min 1. Nah, si min 1-nya pindah ruas ke sini. Jadi, plus berarti 12 plus 1. Berarti yang sama dengan 13. Nah, berarti ini adalah banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 13 suku. Dan suku terakhirnya besarnya adalah 12.288. Suku pertamanya 3 dan rasionya 2. Ya, paham ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan paham ya kalian ya. Ya, ya, alhamdulillah ya, materinya selesai. Nah, setelah kalian perhatikan video tadi, sekarang kalian kerjakan soal latihan yang sudah Ibu sediakan. Kalian kerjakan dengan teliti dan tepat. Dihitung dengan benar ya, dipahami soalnya, baru kalian cari penyelesaiannya. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan kalian selalu semangat belajar ya, meskipun belajar di rumah. Dan kita harus tetap terus berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir, supaya kita bisa bertemu dan belajar tatap muka lagi ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.